cek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya nampak positif sakit corona. ringan sedang. 69 terakhir kemarin perempuan, kita laporkan 80 tahun, sekarang menjadi 96. Opsi yang kita pilih adalah DKI Jakarta pembatasan akan sosial melaksanakan berskala besar. Pemerintah PSBB. Provinsi Jawa Timur pada Senin kemarin resmi mengajukan surat penetapan sosial berskala besar atau PSBB. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui Dan pembatasan pemerintah Kota sosial Palembang, berskala Sumatera besar Selatan dalam PSBB waktu di dekat akan Sumatera mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau akumulasi PSBB. dari awal Maret sebanyak 244.480 orang. PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. PSBB dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19. PSBB termasuk dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Pembatasan tersebut meliputi pembatasan fasilitas umum, kegiatan beribadah, sosial budaya, transportasi, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara. Nah guys, setelah adanya pemberitahuan tentang PSBB tadi, maka dari itu kita perlu mengetahui dua istilah, ODP dan PDP. ODP adalah orang dalam pemantauan, yaitu orang yang terkena penyakit flu atau gangguan pernafasan secara ringan dan mempunyai track record pernah mengunjungi daerah penularan virus corona. Sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan, yaitu pasien yang pernah mengalami gangguan pernafasan secara ringan ataupun berat, lalu sudah ditangani dengan tenaga medis, serta pernah mengunjungi daerah penularan virus corona. Maka dari itu, kita harus menjaga diri agar tidak tertular dari virus corona. Stay safe guys! Pasien ODP dan PDP, seperti yang kita ketahui, terutama pasien PDP, masih banyak dari mereka yang berkeliaran bebas di jalanan tanpa ada yang mengontrol. Tentu saja, hal ini membuat resah masyarakat sekitar, dan juga beberapa dari mereka tidak terdeteksi oleh tenaga medis. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dalam pengawasan ataupun mengontrol mereka yang jumlahnya sangat banyak, sehingga pihak yang berwenang kewalahan dalam mengawasi mereka. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk menciptakan Corona Watch. Mungkin terlihat seperti smartwatch biasa di luarnya, namun apa yang canggih terletak di dalam alatnya. Selain dapat digunakan sebagai melihat jam, heart rate, fungsi utama dari Corona Watch ini adalah sebagai pemantau ODP dan PDP. Bagaimana bisa? Alat ini dilengkapi dengan nano GPS chip yang biasa dikatakan sebagai GPS tracker, yang langsung memancarkan frekuensi atau sinyal yang akan ditangkap oleh pihak yang berkepentingan, seperti tim medis dan rumah sakit dan kepolisian sekitar, dalam bentuk aplikasi yang bernama C-Tracker. Dengan nano GPS chip ini juga, pihak berwenang dan pemakai jam ini bisa mengetahui berapa lama ia sudah menjadi ODP atau PDP sejak pertama dia dinyatakan ODP atau PDP oleh pihak yang berwajib. Lalu, pihak berwenang dapat mengetahui ODP atau PDP berada di mana, sehingga keberadaan tersebut bisa dipantau dan dapat diberi peringatan supaya tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan. Juga dapat secara real time mengetahui apabila hasil tes keluar pasien tersebut berubah atau terupdate dari ODP menjadi PDP atau positif, ataupun sebaliknya jika hasil tes negatif. Pasien yang menggunakan jam tangan ini tidak perlu melepas jam tangan ini, karena jam ini telah bersertifikasi waterproof IP67 dan IP68. Maka dari itu, di saat terkena air atau di saat mandi, jam ini tidak perlu dilepas. Dan juga jam tangan ini dilengkapi dengan strip berbahan dasar karet, sehingga pengguna tidak perlu khawatir dalam penggunaan jangka lama. Lalu, untuk menunjang efisiensi jam tangan ini,
tak lepas dari fitur fast charging yang dapat mengisi daya 0-100 hanya dalam waktu 1 jam. Dan yang terakhir, pertanyaan yang paling umum. Apakah dana yang dikeluarkan besar? Jawabannya tidak. Karena semua fitur lengkap pemantauan tersebut hanya pada satu nano GPS tracker chip dan juga aplikasi yang dapat diunduh secara gratis oleh pihak berwenang. Sementara part lain seperti bodi berbahan karet, plastik, serta baterai kapasitas kecil dapat diperoleh dengan harga terjangkau yang tentu saja dengan support pemerintah, ide ini akan terwujud. Dengan alat ini, himbauan PSBB dapat dikontrol secara langsung oleh pihak berwenang, sehingga jumlah pasien ODP dan PDP tidak terus bertambah. Hal ini juga akan berimbas pada turunnya pasien positif corona. Demikian ide alat yang kami presentasikan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Stay safe and stay healthy. Thank you.